Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faradu alaina siyam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Beberapa menit ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Gempita masyarakat menyambut datangnya Ramadan sudah begitu terasa sejak beberapa hari yang lalu. Teristimewa tadi malam setelah diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia setelah melakukan sidang isbat bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah di Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Masyarakat begitu antusias menyambut datangnya Ramadan. Fasilitas ibadah dipersiapkan selain hanya bersolek, tapi kelengkapan-kelengkapan yang mendukung lebih nikmatnya ibadah di masjid ternyata mereka persiapkan. Namun yang tidak boleh kita abaikan adalah ternyata di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama melaksanakan ibadah saum Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Namun di dalam gramatika bahasa Arab ada 3 bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang konotasinya berbeda. Yang pertama, bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti dikabulkan. Itu ditandai oleh satu kalimat pendek yang bernama asa. Contoh ayat yang ke-79 surat Al-Isra menyebutkan, Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asa karobuka maqamam mahmuda. Coba di antara sebagian malam kalian bangun untuk melaksanakan sholat nawafil. Sebut saja sholat tahajud. Apabila itu dilakukan secara rutin, kontinu, berkesinambungan, Allah akan memberikan satu kedudukan yang terhormat yang lebih dipopulerkan dengan maqamam mahmuda. Kedudukan yang terhormat pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang demikian. Karena di dalam gramatika bahasa Arab, asa itu pasti ditahqiq. Yang kedua, ada bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan dikabulkan. Itu biasanya ditandai dengan kalimat yang berbunyi laita. Laita juga adalah bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi konotasinya itu ditamani hanya angan-angan, hanya keinginan manusia, tetapi tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ayat ke-40 daripada surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Betapa besarnya siksa yang akan diterima oleh orang-orang kafir. Sampai orang kafir itu sendiri bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, aku jadikan tanah saja. Artinya apabila dijadikan tanah, otomatis dia akan tidak akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang pernah ia lakukan selama hidup di dunia. Dan itu mustahil. Karena setiap manusia itu harus wajib untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Puasa bukan merupakan satu kepastian. Dan bukan pula merupakan satu angan-angan. Ditandai dengan satu kalimat yang berjudul ataupun yang bernama la'alla.
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita menjadi orang yang bertakwa. Persoalannya, apakah dengan berpuasa otomatis kita menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. Karena yang namanya la'ala ditaroji, bentuk permohonan yang bergantung kepada amal yang dilakukan. Semua kita menghendaki agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan jalan yang terbaik adalah sudah barang tentu kita harus melaksanakan ibadah shaum Ramadan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan syara. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.